Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat, bukan presiden partikelir. Semena-mena aja ini. Saya pastikan itu tidak ada politisasi hukum, karena saya mengikuti kasus ini dari awal. Sebenarnya kan dimulai sejak tahun 2020 itu sudah ada pengeluaran dari 28D yang dianggarkan sampai 2024 itu sudah keluar sekitar 10T untuk proyek tahun 2021 dimulai tahun 2021, tapi sampai akhir tahun 2021 itu barangnya nggak ada. Mahfud MD membantah keras tuduhan dari Willy Aditya, anggota DPR dari Partai Nasdem, yang mencurigai adanya politisasi dalam kasus korupsi Johnny G. Plate. Mahfud menyebut, sikap Willy bisa dianggap menghalangi penegakan hukum jika tidak memberi tindakan tegas kepada koruptor yang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Saya sebagai orang yang waras mau ngajak kakak-kakak semua, teman-teman semua, 3 problem besar ini tidak pernah ada. Harusnya kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. 1, perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat, bukan presiden partikelir, bukan. Kita berdiri di atas semua kepentingan. Kalau dia benar-benar Soekarnois, harusnya loyalitas saya kepada partai berhenti ketika saya menjadi pejabat negara. Itu yang dikutip oleh Soekarno. Jangan sesat pikir, jangan. Johnny Plate itu sudah sesuai hukum, karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang, kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang, karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau dibilang bahwa ini tindakan politik, ini karena punya masalah politik, saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup, jangan ditunda. Karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara bisa dituding. Anda kalau menunda sudah memenuhi syarat, berarti Anda menghalang-halangi penegakan hukum, itu salah. Tidak begitu. Kasus hukum itu kan dibangun di atas bukti dan fakta begitu. Sudah saya katakan tadi, seluruh partai politik di Indonesia ini tidak ada satupun yang dalam anggaran dasarnya itu yang tidak anti korupsi. Semua pro pemberantasan korupsi. Jadi kalau soal korupsi ini kita dorong. Nah, siapapun yang perilakunya koruptif begitu, ya, merugikan keuangan negara, ya, baik itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, segera lakukan penyelidikan, naikkan kalau memang cukup bukti ke penyidikan begitu. Oke, ya. Bang Jansen. Itu yang penting kalau soal ini. Saya kira kalau soal ini sikap kita sama semuanya. Untuk memberikan bukti kuat bahwa kasus Johnny Plate sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik, Kejagung pun membeberkan kronologis penangkapan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi BTS 4G yang telah merugikan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Kejagung mengklaim penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka karena adanya barang bukti yang cukup atas keterlibatan Plate sebagai menteri pelaksana proyek tersebut, dan juga Plate terbukti sebagai penyalahgunaan anggaran dari proyek BTS. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas
hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Menko Polhukam Mahfud MD ikut bersuara terkait penetapan tersangka dan penahanan Menkominfo Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Plate ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Sebelumnya, rekan dari Johnny G. Plate, Willy Aditya, mengungkapkan kekecewaannya karena rekan kerjanya dijadikan tersangka dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo yang telah merugikan negara hingga lebih dari 8 triliun. Willy sampai menuduh Presiden melakukan penangkapan secara semena-mena dan mencampur adukkan urusan politik dengan urusan hukum. Namun hal tersebut dibantah keras oleh Mahfud. Mahfud menyadari bahwa penetapan tersangka dan penahanan Plate ini berlangsung di tahun politik sehingga syarat dengan tudingan politisasi. Namun, ia menegaskan bahwa Kejagung tidak akan menetapkan seseorang tersangka jika tidak memiliki minimal 2 bukti yang cukup. Mahfud mengatakan, penyelidikan dan penyidikan kasus itu dilakukan dengan cermat oleh Kejaksaan Agung. Sebab, kasus ini beririsan dengan tudingan politisasi. Apalagi saat ini mendekati tahun politik pemilu 2024. Keliru sedikit saja bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik. Kalau tidak yakin dengan minimal 2 alat bukti yang cukup, Kejaksaan tidak akan menjadikan siapapun sebagai tersangka, tutur Mahfud. Menurut Mahfud, jika alat buktinya sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka harus dilakukan. Menunda penetapan itu dengan alasan kondusivitas politik justru tidak tepat. Menunda seseorang untuk dijadikan tersangka karena alasan kondusivitas politik justru bisa mendapat tuduhan menghalang-halangi penyidikan.